done right, you do it yourself, eh? Knock yourself out, Spark. Okay, just try not to hit in. Suatu malam dalam sebuah mobil, terlihat ada 3 orang gangster Amerika bernama Chris, Justin, serta Frank yang akan bertransaksi membeli senjata ilegal dari kelompok gangster lain. Mereka di situ sedang menunggu 2 rekannya yaitu Stevo dan Bernie. Sepanjang perjalanan menuju titik pertemuan, Stevo bercerita kalau kemarin malam waktu mabuk di bar, dia menggoda seorang wanita. Gara-gara wanita tersebut terus menolak, Stevo menghajarnya menggunakan botol kaca hingga masuk rumah sakit. Mendengar cerita temannya itu, Bernie cuma bisa istighfar. Sesampainya di lokasi pertemuan, mereka semua pun bersiap-siap. Tak lama kemudian datanglah si mediator bernama Ort yang nantinya akan bertugas menengahi transaksi kedua kelompok gangster itu. Ort lalu mengantar mereka masuk ke dalam gudang kosong. Di sana mereka bertemu dengan ketua gangster penjual senjata bernama Vernon serta asisten pribadinya bernama Martin. Tanpa basa-basi, Vernon langsung menunjukkan contoh senjata pesanan Chris. Awalnya Chris menolak melanjutkan transaksi karena barangnya nggak sesuai. Chris minta senjata M16 sedangkan senjata yang Vernon bawa adalah AR-70. Setelah terus diyakinkan kalau AR-70 ini nggak kalah bagusnya sama M16, Chris pun setuju, kemudian mengetesnya. Something done right, you do it yourself, eh? Knock yourself out, Spark. Okay, just try not to hit in. Good. Pandora's box, eh? Setelah menerima uang pembayaran, Vernon segera menyuruh 2 anak buahnya membawa masuk semua senjata pesanan Chris. Melihat kedua anak buah Vernon tersebut, Stevo mendadak ketakutan sampai ingin kabur dari sana. Merasa ada keanehan, Bernie lalu mengejar Stevo. Stevo di situ mengatakan kalau semalam dia pernah bertemu salah satu anak buah Vernon bernama Harry itu. Harry adalah kakak wanita yang tadi malam dia pukuli. Frank kemudian menyuruh Stevo dan Bernie membantu mengangkut kotak-kotak senjata tersebut ke dalam mobil. Karena terus dimarahi, Stevo terpaksa menuruti perintah Frank. Ia mencoba berjalan perlahan agar tak ketahuan Harry. Tapi waktu Harry melihat Stevo, What the fuck? Calm the fuck down! You fucking knuckle dragger! I'll fuck you up again, you fucking bastard! Come here! beruntung mereka berdua berhasil dipisahkan. Sambil emosi, Harry menceritakan bahwa semalam Stevo telah melecehkan dan memukuli adik perempuannya menggunakan botol kaca hingga masuk rumah sakit. Mendengar cerita barusan, semua orang pun jadi ikut marah pada Stevo. Namun mereka mencoba tetap bersikap tenang agar jangan sampai kedua kelompok gangster ini bentrok. Mereka tetap berkomitmen menjaga kesepakatan awal, yaitu tak boleh ada senjata lain selain senjata yang sedang mereka perjualbelikan sekarang. Chris meminta agar masalah ini tak semakin besar. Sebagai permohonan maaf, Chris berjanji akan mengganti seluruh biaya rumah sakit adik Harry. Ia juga memukuli Stevo di depan semua orang sebagai tanda kalau dia sungguh-sungguh menghukum anak buahnya itu. Setelah puas ngehajar tuh bocah, Chris lalu menyuruhnya meminta maaf di hadapan Harry. Tapi bukannya minta maaf, Stevo malah bilang kalau dia sama sekali nggak nyesel udah ngelecehin dan mukulin adik perempuan Harry. Mendengar ucapan Stevo barusan, Harry berusaha menarik nafas menahan amarahnya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Harry kemudian membuka pintu mobilnya. Diam-diam, dia mengambil pistol, lalu
Stevo tertembak. Seketika semua orang panik. Waktu Vernon mencoba menenangkan mereka, Stevo malah menembaki balik kelompok Vernon. Melihat kekacauan ini, Justin berusaha menyuruh mereka berhenti sebelum jatuh korban. No. Fuckers! All right. Fucker. Why you shot me, man? Stop fucking shooting, man! Kini situasi jadi sangat kacau. Kedua kubu saling menembak membabi buta, tak peduli siapa orangnya, pokoknya jika ada pergerakan maka akan langsung ditembak. Di tengah ketegangan, Justin nekat menolong Martin. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh dua sniper tak dikenal. Ternyata selama transaksi berlangsung tadi, kedua sniper itu telah mengawasi dari ruangan lain. Chris, Ort, serta Vernon bingung kenapa bisa ada sniper di tempat ini. Chris menuduh sniper tersebut adalah anak buah Vernon, sebaliknya Vernon balik menuduh Chris. Bahkan Ort si mediator pun bingung dari mana datangnya mereka. Vernon kemudian menyuruh Harry mengambil koper berisi uang pembayaran senjatanya dan berencana pergi dari sana. Tapi Harry cuma jawab, "F you bos." Ort yang bersembunyi di samping kotak senjata pun membuka kotak itu. Sayangnya semua senjata tak ada pelurunya. Ort teringat dalam tas Vernon masih ada sisa peluru bekas Chris gunakan waktu uji coba senjata tadi. Ia lalu bergegas mengambil tasnya. Saat Justin ingin bersembunyi, Harry tak sengaja menembak kakinya. Justin di situ kesal, padahal tadi dia udah ikut ngebelain adik perempuan Harry. Justin pun membalas tembakan Harry dan buru-buru sembunyi dari para sniper yang dari tadi masih terus menembaki mereka semua. Setelah berhasil mendapatkan peluru, Ort bersama Frank kemudian bekerja sama menyerang balik dua sniper tersebut. Kedua sniper tersebut tewas. Sementara itu, Bernie yang stres dengan situasi ini, dia malah menghisap narkoba. Sambil mabuk, Bernie nekat berjalan di tengah baku tembak tanpa memegang senjata sama sekali. Hingga akhirnya dia ditembak oleh Vernon dan tewas. Melihat sang sahabat tewas di depan kedua matanya, Stevo begitu sedih. Sambil menangis, dia menghampiri Bernie. Lalu ngambil narkobanya si Bernie terus ikutan mabok. Di tempat persembunyian, Chris merasa kasihan pada Justin. Sebagai pria sejati, dia tak mau jika ada perempuan cantik terluka akibat perselisihan para cowok. Chris kemudian meminta Vernon membiarkan Justin pergi. Awalnya Vernon setuju. Dia berpikir dengan kepergian Justin maka jumlah mereka akan seimbang, yaitu 3 lawan 3. Namun ketika Justin berjalan keluar, tiba-tiba terdengar ada suara telepon dari ruangan lain di gudang itu. Vernon menganggap Chris sedang menjebaknya. Ia takut Justin bukan pergi keluar tapi malah ke ruang telepon untuk memanggil bantuan. Dengan panik, Vernon pun menembaki Justin. Beruntung Justin masih selamat. Chris lalu mencoba mengalihkan perhatian agar Justin bisa keluar. Sayangnya Ort udah tahu rencana Chris dan langsung menyerangnya. Di tengah baku tembak yang kembali memanas, salah satu tembakan itu tanpa sengaja mengenai pintu penyimpanan gas hingga membuat tabung-tabung gas di sana berjatuhan. Melihat Chris terpojok, Stevo terpaksa menembak tabung-tabung gas tersebut.
Chris berhasil kembali ke tempat persembunyiannya bersama Frank dan Stevo. Ia lalu mengatakan bahwa satu-satunya cara agar bisa menang melawan kelompok Vernon adalah dengan memanggil bantuan menggunakan telepon gudang. Mendengar rencana Chris barusan, Frank mengajukan diri untuk pergi ke ruang telepon itu sendirian. Melihat Frank, Vernon juga pergi mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, saat Harry ingin mengambil uang penjualan senjata di samping mayat Martin, mendadak Martin bangkit lagi. Ternyata Martin belum meninggal walaupun kepalanya udah bolong. Sambil berhalusinasi, Martin membongkar rencana rahasianya sendiri, bahwa selama ini dia sudah bekerja sama dengan Justin untuk merampok Vernon. Sebenarnya jika transaksi tadi berjalan lancar dan Vernon telah mendapatkan uang penjualan senjatanya, maka 2 sniper sewaan tadi akan membunuh Vernon agar mereka berdua bisa mengambil uangnya. Tapi sayang, rencana tersebut gagal total. Setelah puas mengamuk serta berhalusinasi, dia jatuh kemudian tewas kehabisan darah. Sementara Frank yang berhasil masuk ke ruang telepon lalu mengunci ruangan itu. Dari luar, Vernon terus berusaha mendobrak masuk. Kebetulan Frank menemukan ada dirijen minyak di sana. Ia pun menyiramkan minyak tersebut ke arah pintu dan membakarnya. Frank tewas. Karena merasa khawatir dengan keadaan Frank, Chris memutuskan pergi menyusulnya. Di tengah jalan, Vernon yang sudah sekarat akibat terbakar tetap memaksa menembaki Chris hingga pelurunya habis. Sesampainya di tempat Frank, Chris kaget melihat Frank telah tewas. Bagaimanapun juga, sekarang bukanlah waktunya sedih. Chris lalu segera menelpon temannya untuk datang membantu. Tak lama kemudian, teman Chris tersebut datang dan mencari keberadaan Chris. Tapi baru aja datang, tuh bocah langsung mampus. Setelah membunuh teman Chris, Harry bergegas mengambil koper uang Vernon kemudian kabur dari sana. Melihat Harry kabur, Stevo berusaha menghentikannya. Bersamaan dengan terlindasnya Stevo, dari bawah bokong Harry tertembak hingga menembus kepalanya. Mereka berdua pun mampus. Kini hanya tinggal Ort dan Chris. Sambil membawa koper uangnya, Ort mengajak Chris berdamai lalu pergi dari sana. Selama berjalan keluar, Ort membopong Chris yang terluka parah. Mereka berdua saling bercanda dan berjanji setelah keluar dari tempat ini nanti mereka akan ngopi di warung Teh Yuli. Warung tempat di mana Kang John IQ7 sering nongkrong. Namun dari belakang tiba-tiba Justin menembak mereka berdua. Ternyata selama ini Justin tak keluar dari gudang. Dari tadi dia sengaja bersembunyi menunggu semua orang tewas agar bisa mengambil koper uangnya. Sebelum pergi, Justin meminta maaf pada Chris karena telah mengkhianatinya. Tapi waktu mau keluar, para polisi datang mengepung gudang itu.